Demonstran BEM se-Indonesia tengah berdemonstrasi ria tolak kenaikan harga BBM. Kenapa harus harga BBM yang didemo? Kenapa tidak gaji atau upah yang rendah saja didemo minta dinaikkan? Kan nanti setelah lulus kuliah yang menghidupi itu bukan BBM tapi gaji bulanan. Ketika udah wisuda melepas alma mater di kepala udah tidak ada lagi tuh niatan mau ikut demo. Kecuali kamu benar-benar kangen rasanya demo. Tapi pas udah lulus kuliah, pasti tujuannya cari kerja. Pasti dong, masa cuma di rumah aja kecuali ada yang nikahin. Kalau ciwi kan biasa habis kuliah terus langsung nikah, soalnya ada yang nafkahin. Tapi kalau laki-laki gimana? Cari kerja dulu, mapan dulu baru ada yang mau diajak nikah. Karena kan emang tanggung jawab laki-laki buat nafkahin. Kecuali dia punya usaha keluarga atau jatah orang tua. Jadi buat yang punya usaha keluarga atau jatah orang tua minggir dulu. Sebelum lanjut klik tombol subscribe dan suka. Terima kasih yang udah subscribe dan suka. Oke, kita lanjut dan tinggalkan masalah pernikahan. Jadi menurut aku lebih baik demo minta upah atau gaji dinaikkan buat masa depan nanti ketimbang demo karena harga BBM naik. Logikanya harga BBM bisa sewaktu-waktu turun. Kenapa? Karena pas kuliah uang saku masih aman, dapat kiriman dari orang tua atau dari kakak. Lain lagi kalau udah wisuda pasti nyari kerja. Atau nyambung S2 buat yang punya prestasi atau ekonomi orang tuanya mampu. Nah buat ekonomi yang pas-pasan dan yang gak punya relasi buat dapetin kerja yang gajinya tinggi, atau itulah. Pasti ujung-ujungnya pasrah atau demo setiap setahun sekali buat nuntut kenaikan gaji yang rendah. Contohnya aja tamatan SMA kerja di Toserba, bisanya mereka digaji 800.000 per bulan untuk 3 bulan kerja. Misalkan si pekerja tetap lanjut paling gajinya naik jadi 1.500.000 atau lebih tinggi sedikit lah. Terus yang tamatan SMA yang kerja di restoran, rumah makan, kafe kopi kekinian gaji yang diterima untuk anak baru biasanya 1.200.000-an untuk 3 bulan kerja kalau lanjut bisa naik 1.500.000. Ya naik-naik dikit lah. Kalau mau gaji 2.500.000 ke atas pasti harus bertahun-tahun dulu di tempat kerja. Mending dapat tempat kerja yang lingkungannya gak taksik, atau senior yang suka bercanda serius cari-cari kesalahan, atau cari kesempatan nyerahkan kerjaannya ke pegawai baru dengan rentan waktu selama-lamanya. Itu pun biasanya gajinya gak lebih dari 3 juta didapat per bulan. Semua gaji tadi belum dikurangi biaya hidup, kos, makan pagi, makan siang, makan malam, ngirim uang ke orang tua atau ke adik, dan pastinya buat beli bakso tambah teh es di pinggir jalan buat ngelepas lelah. Itu baru perkiraan gaji tamatan SMA. Mau buka usaha pasti terhalang waktu karena kerja dari jam 9 pagi sampai sore, bahkan ada yang balik malam dan terhalang uang. Terus yang tamatan kuliah S1 gimana? Biasanya mereka digaji sesuai upah minimum kota atau UAN itulah. Karena setiap daerah beda-beda saya ambil yang paling rendah dan paling tinggi aja ya. Dari gambar upah minimum gaji terkecil dari daerah Banjarnegara, yaitu 1.819.835 perak. Jika dihitung gaji 2 juta ke bawah bisa untuk apa sih? Tolong komen, soalnya kalau aku punya gaji segitu untuk lulusan S1 rasanya sedih aja. Ya walaupun mungkin harus tetap kerja karena gengsi gak bisa bayar biaya makan sehari-hari. Belum lagi yang harus ngekos karena jarak rumah dengan tempat kerja 3 jam. Kan gak mungkin pakai Gojek, gak mungkin juga pakai angkot setiap hari dengan gaji segitu. Belum lagi beli baju buat ke tempat kerja. Gak mungkin kan pergi kerja pakai baju yang sama selama 3 hari berturut-turut terus baru ganti lagi. Bakalan jadi bahan gibah miring setiap hari. Kita lanjut upah minimum yang tertinggi jatuh dari daerah Karawang sebesar Rp4.798.312. Upah ini udah sangat-sangat mencukupi, ibaratnya nggak kekurangan, kecuali kamu ngikutin gaya artis atau selebgram, pasti nggak cukup dong. Seandainya kalian hidup di kota dengan gaji 4 juta ke atas itu, udah berada di taraf aman, dan kalau kalian hidup di desa gaji segitu udah sangat besar, apalagi kalau tinggal masih nebeng dengan orang tua dan harga bahan makanan tergolong murah. Oh iya, cuma mau ngingetin kalau ada tawaran kerja minta gaji berapa, jangan mau minta upah minimum provinsi ya, tapi mintanya upah minimum kabupaten atau kota, soalnya lebih gede tipis-tipis. Jadi kalian mau yang mana nih? Karena kamu yang masih mahasiswa,
Nggak selamanya jadi mahasiswa. Kalau udah kerja bakalan sibuk sama cari kerja dan apa yang dibayangkan soal gaji itu bisa jadi jauh dari harapan, bisa jadi turun dari harapan. Oke, itu dia tanggapan saya tentang demo harga bahan bakar minyak yang lagi naik. Terima kasih, maaf jika gagal paham. Tetap subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, like jika suka, dislike jika benci tapi kepo, share jika bermanfaat, komen jika protes.